guys, welcome back to Lorinda Channel. Jangan tertipu ya, ini bukan emas original. Orang-orang macam kita ini, macam saya ini mana mampu sayangku untuk dapatkan yang 30k, 20k. Jadilah pengguna yang bijak supaya dirimu tidak dirompak. Oke, tanpa basa-basi lagi guys, kali ini saya akan bercakap tentang plastic surgery. I'm talking about plastic surgery. Bila talking about plastic surgery, pasti orang-orang yang kamu muncul dalam otak duluan ialah artis-artis dari Korea, artis-artis K-pop, artis-artis dari Amerika, Hollywood. Kan macam masih jarang lagi kalau artis-artis dari Bollywood yang dari India kan, sebab makeup dorang yang dari India macam dorang main makeup saja kan, yang kasih hitam betul di mata, lepas tu main ke music 1 jam. Kalau total semua lagu yang ada di dalam satu film Hindi itu kan bisa sampai 1 jam. Oh, lagu dia saja kan. Tapi masih juga kita tengok, masih juga kita minat, masih juga kita idolakan si Rahul, si Kajol, si Rani Mukherjee. Siapa yang tidak kenal diorang? Kamu budak-budak muda lah kalau begitu. Sebab saya kan zaman-zaman coach-coach itu, oh my god, oh what a memory, dia bilang orang. So, kita tidak mau cakap pasal Syarukan itu, tapi telajak. Jadi kita mau bercakap tentang pembedahan plastik actually. Pada asalnya pembedahan plastik ini hanya untuk reconstruction sesuatu kerusakan ataupun kecacatan pada tubuh ataupun wajah seorang pribadi lah, seseorang lah. Kiranya kalau macam dia punya tangan terbakar ataupun muka terbakar, oke, plastic surgery untuk reconstruction. Tapi semakin orang bilang semakin zaman berubah, semakin pembedahan plastik itu digunakan ke arah kosmetik. So, dia dipanggil sebagai pembedahan kosmetik. Pembedahan kosmetik. Dia tidak dipanggil plastic surgery kalau di tapi sama juga kita selalu panggil, oke, dia ada buat pembedahan plastik, oke, dia plastic surgery, oke, dia oplas. So, itu semua di dalam kategori pembedahan plastik. Namun, pembedahan plastik yang sebelum ini dalam pengertian dia ialah untuk memperbaiki ataupun memperbaiki untuk kesehatan, untuk kebaikan, bukan untuk merubah sesuatu supaya menjadi lebih cantik, bukan. Jadi zaman sekarang ini nampaknya pembedahan plastik semakin berubah dia punya angin menjadi pembedahan kosmetik. So, di sini saya rasa ada beberapa artis dan ada beberapa personel yang famous yang kita tahu ada buat pembedahan plastik, bahkan mengaku, tapi ada juga setengah yang masih belum mengaku dan masih diam-diam. Dan dua antaranya kita akan kupas pada hari ini di hujung minggu yang indah ini, ya kan. Kita akan mengupas tentang dua personel dari K-pop, Korea pop sensation. First, kita akan cakap tentang Lee Min Ho, mantan kekasih aku yang dulunya curang. Dia pergi tempat si siapa itu perempuan? Park Shin Hye. Siapa itu perempuan? Dia rampas dia punya boyfriend dulu. So, ya. Terus saya move on. Bila saya sudah beranak baru sibuk-sibuk lagi siapa itu tadi? Si Lee Min Ho. Sibuk-sibuk lagi dia mau bawa saya get back. Let's get back. Tapi sorry, you are my pasis bilang di. Nah, kan hebat tak I? Jealous tak you all? Saya main-main saja, boy. Oke. Untuk si Lee Min Ho ini, sebelum tuh kita akan bercakap tentang sedikit dia punya info pribadi dia ataupun biodata dia lah. Lee Min Ho lahir di Seoul, Korea pada 22 Jun 1987. So, sekarang umur dia nyamuk. Oh my god. Sekarang umur dia dalam 7, 8, 9, 10, 33. Masih muda lagi, masih muda. Belum lagi sampai 40 ke atas. Jadi si Lee Min Ho ini dia punya ketinggian dalam 1.87 meter begitu. Tinggi oh. Jadi itu ialah standar bagi seorang hero di Korea Selatan. Dan juga standar hero-hero yang ada di zaman sekarang, which is tinggi, badan kena tegap, lepas tu muka kena handsome,
Namun nampaknya itu tidak mencukupi untuk Lee Min Ho, karena daripada yang kita tengok, yang saya sendiri tengok dan beberapa juga bloggers yang telah bilang si Lee Min Ho ini sudah buat 3 procedure. Lee Min Ho dipercayai telah melakukan 3 procedure, yaitu satu, dia punya hidung dia kelihatan, bridge hidung dia berbeza pada waktu dia baru mula berlakon di Boys Over Flowers tahun 2009 berbanding hidung dia pada ketika dia berlakon 2016, di mana dia membintangi satu drama Korea yang bertajuk Legend of the Blue Sea. So kalau kamu tidak berapa yakin ataupun tidak berapa ingat, saya akan bagi cuplikan klip video sebentar lagi bagaimana perubahan si Lee Min Ho dari awal, masa kecil, dan sehingga yang sekarang lah. Selain daripada buat hidung, dia juga dikatakan sudah buat dagu lah, dia kasih pendek dagu dia. Sebab dagu dia agak-agak panjang mungkin, jadi dia kasih pendek. Lepas tu dipercayai juga dia sudah buat pemotongan rahang supaya rahang dia lebih tidak terlalu lebar lah, yang macam yang masa dia berlakon awal-awal dulu. Saya sendiri perasan dengan perubahan itu, tapi saya ingatkan mungkin faktor kamera, faktor makeup, faktor editing and so on. Jadi saya tidak berapa kisah, tapi bila saya baca balik-balik muncul nama dia, balik-balik muncul dia, so saya tertarik untuk menjadikan dia sebagai satu daripada material di dalam konten saya kali inilah. Bukan untuk memburukan dia, sorry, saya tidak memburukan ex saya walaupun saya sakit hati, tapi di sini kita hanya ingin bercakap tentang pembedahan plastik yang diorang lalui. Adakah kamu rasa betul diorang sudah berubah muka, ataupun kamu rasa not so sure begitu? Jadi kamu komen di bawah selepas kamu tengok klip yang satu ini. Oke, menurut kamu apa pandangan kamu melalui klip pendek itu tadi? Adakah kamu rasa memang ada perubahan pada hidung, pada bentuk wajah dia, ataupun kepanjangan dagu dia? Kamu komen di bawah. Saya ingin betul-betul baca komen kamu guys. Lambat atau cepat saya akan balas, sebab saya punya telepon masalah keypad lagi sekarang. Jadi siapa yang tidak ingat si Lee Min Ho? Lee Min Ho ini telah berlakon dalam Boys Over Flowers 2009, Legend of the Blue Sea 2016 ke 2017, The Heirs ataupun The Inheritors 2013, dan yang terbaru The King, Eternal Monarch tahun 2020. So kamu jangan ketinggalan untuk menyaksikan dia punya drakor yang next. Kita akan mengupas tentang satu lagi personal daripada dunia K-pop, juga Korea pop sensation. Yang ini saya rasa tanpa sadar kamu pernah dengar lagu dia. Lagu apa sudah lagu dia itu? Na 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 na. Na 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 na. I said ooh. Na 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 ooh. Na 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 na. Gitu. I love you. 21 lah guys. Kalau kamu tidak tahu nih lagu kan ayah. Jadi kita akan bercakap tentang salah satu daripada ahli di dalam grup girls yang bernama 21 ini, grup 21. So ada satu personal di dalam dia yang sangat menarik dari awal kemunculan durang, menarik bagi saya, yaitu Pak Bum, bukan Park Shin Hye. Walaupun dia rampas si Lee Min Ho dari tangan saya dulu, tapi saya tidak akan bercakap tentang Park Shin Hye, sebab nampaknya Park Shin Hye tidak melakukan apa-apa pembedahan plastik, you guys. Believe it or not, Park Shin Hye seorang yang natural. Sebab saya masih belum nampak lagi vloggers ataupun beauty guru yang cakap tentang dia. We'll see after this. So, kita pergi kepada Pak Bum.
Park Bom yang lahir pada 24 Maret tahun 1984 mempunyai ketinggian 1,65 meter. So, sangat tinggi lah untuk seorang wanita Asia. Dia punya badan cantik, dia punya muka cantik. First saya tengok 21 di video musik orang kan, saya rasa macam, oh my god, ada juga wanita begini di dunia kan, yang terlampau cantik, sempurna, mata dia cantik, mata dia macam senyum terbuka begitu, mulut dia kecil, dia punya muka V. Saya ingat dalam dorang punya kumpulan itu, dia yang paling perfect. Nomor 2 sudah Sandara Park, saya rasa sama saya. Tapi selepas saya perasaan macam yang dia punya kecantikan ini tidak asli. So saya pun coba menyiasat, you guys. Macam biasa, saya menemukan banyak-banyak footage yang membuatkan saya agak-agak yakin dia ada buat procedure kosmetik. So dalam banyak-banyak yang orang percaya, ada 3 ini yang saya rasa saya pun ada percaya juga lah. First, dia punya bibir diisi dengan filler. Siapa yang tidak tahu filler itu apa? Filler itu ialah sejenis bahan kosmetik cecair ataupun gel yang mengandungi hyaluronic acid, yang mana kalau kamu letak filler di sini dia akan pandai expire sendiri, namun dia pandai pindah tempat. Kamu tahu kalau kamu letak di bibir, tiba-tiba dia turun pergi di sini, bawah, sudah sini pula yang bengkak begini. Jadi sebenarnya filler ini pun ada kesan buruknya. So be careful you guys, jangan kamu ikut-ikut si Nur Sajat pergi buat filler pula di sana yang di 2 Gunung Kinabalu, dia bilang. Oke, kita back to topik kita yang tadi, yaitu bercakap tentang si Park Bom ini. Park Bom dikatakan telah melakukan 3 prosedur. Saya bilang kan tadi, saya sudah sebutkan pasal mulut di filler, yang kena masukkan filler mulut dia. So iya, ada beza mulut dia yang sebelum dan selepas. Lepas itu mata, paling saya suka dulu mata dia sebab mata dia luar biasa cantik. Jadi ada beauty guru dan juga beberapa personel yang buat vlog tentang pembedahan plastik, cakap dia buat yang buka di sini. Dia buka lah. Lepas itu yang ketiga, orang percaya dia sudah buat pemotongan Nina Rahang supaya lebih villa dia punya muka. Tapi saya juga ada nampak yang keempat ini, saya rasa ekstra, dia buat dia punya Nina eyelid. So cincin mata dia lebih besar daripada kebanyakan wanita Asia biasa lah. So yeah, you are Asian girl, kau sepertinya tahu jarang juga orang Asia yang dia punya Nina eyelid tebal, melainkan maybe di bagian India di sana kan. Saya sendiri pun tidak center saya punya eyelid sebenarnya, tapi saya tidak juga teringin untuk melakukan pembedahan plastik sebab saya yakin setiap apa yang kurang dalam diri kita itu merupakan satu peringatan daripada Tuhan bahwa kita tidak sempurna. Saya selalu pikir begitu, bila saya rasa tangan saya sebelah lain, tangan sebelah lain, ataupun kaki sebelah lain, kaki sebelah lain, mata sebelah lain, mata sebelah lain, pipi sebelah lain, sebelah lain. It's perfect sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, sebab Tuhan mengingatkan kita akan diri kita sendiri, kita tidak sempurna, kita akan selalu minta ampun, minta maaf, dan selalu bertobat. Itu yang saya bilang, saya nampak diri saya tidak sempurna. Mungkin ini dan ini juga tidak sama. Hidung kita sebelah dengan sebelah mungkin tidak sama, bibir sebelah dengan sebelah mungkin tidak sama. So it is actually perfect guys. Apa yang tidak sempurna pada diri kita, itulah sebenarnya yang Tuhan mau dari kita, supaya kita sadar yang kita tidak sempurna dan Tuhan sentiasa sayang kita walaupun punya mata sebelah besar, mata sebelah kecil. Terpanjang pula saya punya ucapannya kan. Park Bom yang bergabung dengan grup 21 bermula daripada 2009 sampai 2016. Dia punya perubahan terlampau banyak yang drastik, dan baru-baru juga di satu anugerah tahun ini saya rasa itu dia muncul dengan keadaan yang sangat mengejutkan. Saya sendiri pun terkejut sebab muka dia lain, badan dia jadi gemuk, yang tidak seperti biasanya yang saya nampak lah. Kalau kamu tidak keberatan, kamu tontonlah klip sebentar lagi ini ya guys. Kalau kamu ada pendapat lain tentang si Park Bom, kamu kasih tahu saya di komen. Oke, mari kita tengok sedikit video tentang si Park Bom.
Oke guys, apa kata kamu tentang video-video tadi? Video si Pak Bum dan video si Lee Min Ho, my ex-boyfriend. Saya ingin tahu komen kamu, adakah kamu rasa ada orang melakukan pembedahan plastik kosmetik ataupun tidak? Thank you guys for watching. Itu saja saya punya gosip kali ini, tapi sebenarnya saya ingin memberi input ataupun informasi tentang pembedahan plastik, which is apa yang Tuhan sudah bagi kepada kita. Kalau tidak perlu untuk kesehatan ataupun tidak perlu untuk keselesaan bernafas kau, kasih beres aja lah kan. Tapi dunia K-pop di Korea itu sangat-sangat orang bilang apa, terlampau susah. Jadi dorang yang artis-artis tuh mungkin sentiasa ingin menjadi sentiasa cantik, sentiasa handsome, dan sentiasa di atas supaya dorang sentiasa sentiasa ada di dalam pasaran K-pop. Jadi saya tidak heran juga kalau dorang ada buat macam-macam perubahan dalam diri dorang kan. Kasian juga sebenarnya, sebab si Pak Bum pun dia ada depression sekarang. Saya pun tidak tahu dia depression sebab apa, tapi mungkin sebab dia punya plastic surgery and so on. Banyak juga masalah kehidupan, artis Korea selalu terpalit dengan gosip-gosip yang aneh, gosip-gosip yang keras. Dia punya netizen pun luar biasa, you guys. So, kita harap kita tidak tergolong dalam orang-orang yang suka merubah apa yang Tuhan sudah bagi, dan syukuri apa adanya. Thank you guys for watching. Have a nice day. Salam damai, salam kopi susu, salam satu Malaysia, dan salam satu dunia. Semua Tuhan sayang. Bye-bye.